Pasar baterai khususnya segmen baterai litium berbasis nikel tumbuh pesat selama setahun terakhir ini. Berdasarkan data Reuters, pasar baterai secara global tumbuh 17% menjadi 4,2 miliar euro pada tahun 2019. Kenaikan ini didominasi segmen baterai litium yang melonjak 21% menjadi 1,6 miliar euro. Tren global ini membuat mineral nikel yang berlimpah di Indonesia semakin bersinar. Kalau dulu investor mencari batu bara, nah sekarang nikel itu masa depan karena nikel sesuai dengan kebijakan yang baru untuk mendorong pembangunan mobil listrik dan energi bersih. Nah, ke depan kan pemerintah menargetkan 20-30% itu peningkatan untuk penggunaan mobil listrik dari nikel. Nah, nikel ini kan sebagai bahan baku untuk baterai kering ya, litium. Pada tahun 2024, Indonesia memasang target menjadi negara pengekspor baterai litium terbesar nomor 2 di dunia. Indonesia bahkan bisa menjadi pemain kunci dan produsen baterai litium terbesar dunia pada tahun 2026 karena Filipina yang memiliki potensi deposit nikel terbesar kedua setelah Indonesia akan habis dalam 2 tahun ke depan. Untuk mencapai posisi ini, saat ini pemerintah telah menyiapkan 3 kawasan industri terintegrasi untuk produksi baterai litium, yakni di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, Konawe, Sulawesi Tenggara, dan Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Tadi kita sudah sampai simak gitu informasi pengantarnya mengenai nikel ini yang dikatakan adalah logam yang sangat berguna dan masa depannya luar biasa sekali ya Pak. Tadi kita melihat persiapannya dan tadi sempat ditetapkan Pak, ada target yang harus dicapai di tahun 2026. Betul Pak? Ya, tahun 2027 itu Eropa tidak akan pakai lagi combustion car. Dia akan pakai lithium baterai. Ya, lithium baterai perusahaan terbesar nanti akan Indonesia. Yeah. Jadi kita akan memainkan peran kunci. Jadi mereka tidak boleh dikte kita lagi. Yeah. Kita bilang, kita masih perlu dulu. Kau jangan baik-baik kau sama kami gitu. Jadi kita harus kompak gurus ini. Yeah. Jadi jangan kita sendiri merusak diri kita. Misalnya mengatakan bahwa kita nggak terukur, enggak, kita hitung dengan cermat. Itu anak-anak muda Indonesia yang mengatakan tidak terukur siapa Pak? Ya banyak karena pengamat-pengamat yang tak jelas itu. Kalau dari kalangan pengusaha Pak, di sini ada Pak Rosan. Pak Rosan saya kira bagaimana ngerti sikapnya? Paham dagang, komentarnya beliau silakan aja. Gimana Pak Rosan? Ya tentunya kita kalau dari dunia usaha melihat ini suatu hal yang sangat positif yang seharusnya kita lakukan dari dahulu kala gitu. Tapi kembali lagi seperti yang Pak Luhut sampaikan, konsistensinya kita nih yang memang harus kita sempurnakan, kita perbaiki. Better late than never. Iya, better late than never. Dan tentunya kita juga melihat ini adalah satu hal yang sangat positif. Kita melihat penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan, transfer of knowledge-nya juga ada, transfer of technology-nya juga ada. Dan ini membuat suatu kawasan di tempat investasi itu kan menjadi hidup. Iya. Tapi dari sisi pengusaha menyambut peluang yang ada ini seperti apa? Kira-kira daya dukung yang sudah diberikan sejauh ini seperti apa? Ya, tentunya kan kita harus melihat secara keseluruhannya. Jadi dampak multiplier effect-nya dengan adanya investasi yang masuk yang sangat besar dan sangat signifikan itu kan juga dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, oleh produk-produk turunannya. Jadi ya tentunya kita dari usaha sangat mendukung ya. Dan ini kan kita juga investasinya besar. Pengusaha kita pun ada juga yang masuk, tidak hanya semata-mata hanya dari asing saja, sehingga bicara mengenai investasi itu ya, nilainya kan luar biasa besar sekali ya Pak. Persiapannya artinya bagaimana kemudian sekarang ini investasi yang masuk, apakah hanya dari luar negeri yang diharapkan atau dari domestik sendiri bagaimana bisa ikut juga berperan? Dari dalam negeri tadi yang dibilang oleh Pak Rosan, ada Harita misalnya, ada lagi yang lain yang saya tidak bahas betul. Pemerintah bantu mereka, tapi yang saya lihat cepat yang dalam skala yang besar, kita tidak bisa hindari luar. Dan kemudian mereka juga punya teknologi yang mereka mau transfer kita. Jadi saya mau tambahkan sedikit kan ya, itu setiap industri yang dibangun, ada satu syarat yang saya minta, mereka harus bangun politeknik yang sesuai dengan KIKT untuk mengganti, saya ulang ya, mengganti tenaga-tenaga asing yang selama ini masih kerja. Nah selama ini kan tidak ada itu.
Jadi tanpa kita sadarin, kita sudah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Timur. Misalnya Morowali ada satu politekniknya, kerjasama Menterian Perindustrian. Dosennya dari mana? Teman-teman dari ITB, yang senior-senior ngajar di sana. Ya, ternyata ditemukan lagi masalah. Loh, yang dulu kok nggak banyak daerah sini. Dari dulu yang dari Manado, dari Ujung Pandang. Kenapa SMA-nya tidak baik? Nah, SMA-nya sekarang diperbaikin lagi. Nah, begitu juga Konawe Utara. Sekarang kita mau bangun itu sejalan dengan tadi pembangunan smelter. Begitu juga WDB, begitu juga di Bintan. Jadi apa yang saya mau katakan? Saya ingin mempertegas, Pak. Artinya ketersediaan SDM-nya juga sekarang ini belum memadai, sangat Pak, ya? kurang. Jadi kalau ada yang kurang. bilang ribut bahwa kita siap, kita kekurangan. Tadi saya kasih data sama Kania tadi. Itu untuk D3 itu 100.000 atau berapa tadi angkanya. Jadi besar. S1 kita kurang. Dalam bidang-bidang teknologi tadi, nah ini yang harus kita kejar. Kita nggak punya jumlah orang yang banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Jadi sekali lagi kita jangan terus berburuk sangka bahwa pemerintah memperhatikan, sangat memperhatikan. Nah, untuk kehadiran dari tenaga kerja asing yang kemudian juga mendapatkan kritikan, Pak, mungkin bisa juga diperjelas, artinya tenaga kerja asing yang dibutuhkan ini memang untuk mengisi pekerjaan yang memang tidak bisa diisi oleh tenaga lokal, gitu, Pak. Jadi bukan untuk menggantikan ya, Pak. Ini saya ada angkanya kan ya. Ini dari dapatnya dari Profesor Dr. Insinyur Henry dan juga Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kita S1, ini kalau ada kamera bisa lihat, itu kekurangan dalam bidang itu ya, ada 97.000. Dalam D3, 188.000, kita kurang. Untuk bidang-bidang yang untuk tadi kerja di situ. Padahal ini potensinya sebenarnya luar biasa. Sekarang besar, karena apa? Kita nggak pernah terbayang dulu, atau mungkin terpikir untuk akan melakukan seperti ini. Nah, untuk ngejar angka ini kan butuh waktu. Nah, jadi kita ambillah tenaga dari luar untuk mengerjakan itu. Nah, tapi the beauty of this politeknik, dia dapat guru-guru bagus dari ITB, dari UI, dari mana itu. Satu. Yang kedua, dia dapat kurikulum yang bagus. Yang ketiga, tempat prakteknya langsung di industrinya. Jadi kualitas politeknik ini betul-betul kualitas politeknik yang baik. Jadi langsung dipraktekkan begitu. Langsung dipraktekkan gitu. Saya ke Pak Rosan dulu kalau begitu. Tahapan-tahapan yang sekarang sudah dikerjakan oleh pemerintah, ada catatannya dari sisi pengusaha. Kalau kita melihat sekarang ya, paling tidak ada tahapan pelarangan ekspor terlebih dahulu begitu. Apakah itu kebijakan yang sudah tepat atau mungkin persiapan yang lain yang seharusnya lebih diutamakan? Ya, karena kalau buat kita kan memang pasti suatu kebijakan disosialisasikan terlebih dahulu. Dan kita lihat memang sebenarnya ini sudah harus berjalan mungkin 5 atau 6 tahun sebelumnya. Tetapi memang ya ada juga kita udah ada yang di comfort zone, kadang-kadang mesti di-push bahwa kita nih harus naik kelas gitu. Dan untuk naik kelas ini ya mesti ada suatu perubahan mindset. Walaupun pada saat ini dilarang, banyak juga pengusaha nikel yang protes ya, kita tahu. Tetapi ya kita harus melihat kesalahan keseluruhannya bahwa ini memang harus kita lakukan, dan value added-nya kan juga sangat-sangat tinggi. Ya jadi memang perlu dicari juga keseimbangannya gitu, dan saya lihat sosialisasi ini kan juga sudah dijalankan oleh pemerintah. Jadi ya keseimbangan itu perlu kita cari lah. Keseimbangan itu perlu dicari begitu ya. Kalau dari sisi transfer of teknologinya, apa catatan dari pihak pengusaha? Seberapa cepat itu sebenarnya bisa dilakukan? Kalau kemudian misalnya teknologinya sekarang belum tersedia di sini misalnya. Nah, itu apa catatan dari sisi pengusaha? Ya, memang kita juga sadar karena suatu hal yang baru dan investasi yang besar pasti ada transfer of knowledge, ada transfer of technology ya. Ya tentunya kita lihat kalau memang awalnya itu tenaga kerja asingnya memang besar dan banyak, karena untuk kepentingan itu terbangun kemudian terjadi suatu transfer teknologi, that's fine gitu. Karena kalau tidak ada investasinya juga ya nggak ada penciptaan lapangan pekerjaan juga, tidak ada transfer of knowledge, tidak ada transfer of technology gitu. Jadi memang kita harus juga mengerti ada semua itu ada tahapan gitu. Nah, selama tahapan ini juga konsisten dilakukan secara baik dan terus-menerus, sehingga suatu saat semua juga pekerjanya adalah pekerja dari kita, dan mungkin hanya tidak banyak yang dari asing, di mana namanya juga orang investasi, wajar lah mereka jadi ini adalah tahapan yang memang harus dilewati untuk menuju ke sana. Harus sabar juga lah kita, ada tahapannya semua. Harus sabar dan kompak ini katanya kita Pak. 5 tahun kan ya, bisa pada posisi sekarang. Kita ekspor, coba tahun ini dalam keadaan yang sangat parah begini,
kita prediksi tadi angka sudah akan ya bertahu. Iya. Itu dari Morowali area itu kita bisa akan ekspor kira-kira 10 miliar dolar. Oke, baik. Itu kan angka yang besar sekali. Angka yang besar, dan berikut ini kita harus jeda terlebih dahulu, tapi nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ali Mazi untuk melihat seperti apa pengalamannya dengan adanya smelter yang dibangun di daerah Konawe. Tapi kita jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi.